Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari perkuliahan untuk minggu ke-10 mengenai uji hipotesis korelasi. Jadi perbedaannya materi minggu kemarin dan minggu kali ini, minggu kemarin itu kita hanya mencari nilai korelasi sampai nilai R-nya saja. Fungsi dari nilai R itu untuk melihat apakah hubungan korelasinya positif atau negatif. Kalau hubungan korelasinya positif, maka semakin tinggi data dari X atau data variabel bebas, maka semakin tinggi pula data dari variabel terikat atau variabel Y. Kemudian kalau korelasi negatif, artinya semakin tinggi nilai X atau data dari variabel bebas, akan semakin kecil data dari variabel terikat atau variabel Y. Nah, jadi minggu kemarin hanya mencari R-nya saja. Kalau di hari ini kita akan belajar bagaimana menolak atau menerima suatu hipotesis nol. Jadi di minggu ini kita mempunyai dugaan apakah data X dan Y saling berhubungan, mempunyai sebab akibat seperti itu. Jadi misalkan apakah IPK mempengaruhi SKS, apakah ada sebab akibat antara IPK dan SKS, itu baru bisa disimpulkan menggunakan hipotesis ya. Jadi hari ini nanti kita membuat hipotesis, mencari nilai R, mencari nilai T hitung untuk korelasi parsial. Korelasi parsial terdiri dari rank dan produk momen. Kemudian kalau korelasi ganda mencari F hitung, kemudian dibandingkan dengan T hitung dan F tabel. Nah, dari situ kita baru bisa menentukan menerima H0 atau menolak H0. Kemudian baru ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, materi minggu ini adalah lanjutan dari minggu kemarin dengan cara menambahkan hipotesis di dalam minggu ini. Oke, untuk PPT-nya sudah saya share di e-learning, silahkan Anda download. Ini kemudian simak penjelasan dari saya ya. Bentar, saya slideshow. Oke, analisis korelasi dengan hipotesis ya. Ini kurang judulnya. Dengan hipotesis. Kemarin di korelasi parsial itu yang mempunyai satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas itu X, sementara variabel bebas adalah Y. Nah, di sini ada di korelasi parsial di mana satu variabel bebas dan satu variabel terikat ada korelasi rank Spearman. Jadi contoh datanya kemarin sudah dibahas, datanya dirankingkan. Sehingga untuk mencari korelasinya kita mencari selisih antara data X dan data Y. Ini disebut D, selisih X dengan Y disebut D, kemudian dikuadratkan D-nya dicari jumlahannya. N di sini adalah jumlah data. RS artinya korelasi rank Spearman. Oke, koefisien korelasi mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal, yaitu variabel yang dirankingkan. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat karena dirankingkan ya, atau korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Pasangan data X dan Y kita susun dari urutan besar nilainya dalam tiap variabel, kemudian kita bentuk selisih atau beda dari peringkat X dan Y yang data aslinya berpasangan, beda disimbolkan dengan BI atau tadi bisa juga DI ya. Maka koefisien korelasi peringkat dihitung dengan rumus ini ya. Ini bisa juga DI atau BI. Kemudian langkah dalam uji statistik atau uji hipotesisnya di dalam korelasi H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antara variabel X atau variabel bebas dengan Y. HA, HA itu adalah hipotesis alternatif atau H1 ya, sama dengan H1, artinya ada hubungan antara X dengan Y.
Jadi langkah-langkahnya Anda membuat hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya ini, nanti Anda tentukan variabel X-nya yang mana, variabel bebas. Jadi variabel bebas ini nilainya mempengaruhi variabel terikat atau Y. Kemudian tentukan tingkat kesalahan alfa, ini biasanya sudah diketahui di soal. Selanjutnya cari R-nya. Cari R-nya kalau rank Spearman maka menggunakan R ini ya. Setelah mencari R, di sini Anda cari T hitung. T hitung rumusnya sebagai berikut. R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. R-nya adalah hasil dari korelasi Spearman-nya. N adalah jumlah data. Kemudian kaidah pengujian, ini nanti diganti sendiri ya, urutannya, jadi 3, 4, 5 seharusnya seperti itu. Ini kok kembali lagi ke 2. Oke, kaidah pengujian, jika min T tabel, jadi nanti ada T yang dicari dengan tabel, dibandingkan dengan T hitung, apabila bersifat kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Tetapi jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 diterima, berarti kesimpulannya adalah H0. Kalau H0 ditolak, berarti kesimpulannya adalah H1. Kemudian cara menentukan T tabel sebagai berikut. Di sini misalkan alfa di soal 0,05, Anda bagi 2 ya. 0,025, kemudian lihat tabel yang dua sisi, kemudian untuk ini dijadikan sebagai kolom ya. Kan tabel T itu ada kolom dan baris. Jadi alfanya 0,025 ini di kolomnya bagian dua sisi atau two-tail. Kemudian yang di barisnya Anda cari DF sama dengan N-2 atau jumlah data dikurangi 2. Kemudian hasil dari T tabel dibandingkan dengan T hitung untuk mencari apakah H0 diterima atau H0 ditolak. Untuk memahami langsung ke contoh ini. Misalkan yang sisi ini adalah one tail. Oleh karena itu kalau two tail berada di kolom yang ini. 0,025 berarti di sini ya. Kemudian untuk DF atau DK-nya ini jumlah data dikurangi 2. Misalkan saya punya data 12, maka dikurangi 2, 10. Dengan alfa 0,025 berarti hasilnya 2,764. Untuk lebih memahami, masuk ke contoh kasus. Jadi contohnya ini sama seperti minggu kemarin, hanya saja saya tambahkan hipotesis di sini. Di sini ada penilaian 2 juri, kemudian uji hipotesis korelasi dari data tersebut. Di sini datanya ada 8, kemudian nilai korelasinya adalah 0,067 ya. Jadi dicari bedanya, kemudian bedanya dikuadratkan, dijumlahkan, nilai dari bedanya dimasukkan ke dalam rumus 28, datanya adalah 8, oleh karena itu N kuadratnya 64 min 1. Sehingga hasilnya 0,667. Untuk uji hipotesisnya, yang pertama Anda buat hipotesis. Jadi H0-nya tidak terdapat hubungan antara penilaian juri 1 dengan penilaian juri 2. Jadi variabel X dengan variabel Y. H1-nya ada hubungan antara juri 1 dengan penilaian juri 2. Misalkan alfa yang digunakan 10%, maka di sini 0,01. Ya. Alfanya 0,01, kemudian hitung T hitungnya. Tadi R-nya 0,667, N-nya 8, sehingga di sini 1,633. Kemudian 1 min R kuadrat 0,556. Ini di akar ya, hasilnya 2,93. Selanjutnya kaidah pengujiannya sebagai berikut. Kemudian dari kaidah pengujian tersebut Anda cari nilai tabelnya, yaitu alfa 0,01 dibagi 2 menjadi 0,05. Kita cari yang dua sisi, sehingga pada tabel ditentukan yang ini ya, 0,05 dua sisi.
Oke, sehingga pada tabel kolomnya yang ini, kemudian N-2, 8-2 adalah 6, sehingga nilainya 2,447. 2,447. Dapat Anda lihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga masuk ke kondisi ini, yaitu H0 ditolak. Sehingga yang diambil kesimpulan adalah H1 atau ada hubungan antara penilaian juri 1 dengan juri 2. Selanjutnya korelasi produk momen. Di sini kita mencari keterkaitan antara satu variabel X dengan satu variabel Y. Rumusnya sebagai berikut, ini sudah saya bahas di minggu kemarin untuk cara mencarinya. Kemudian untuk uji statistiknya, ini contohnya ya, contoh ini juga contoh minggu kemarin, kita melihat SKS dengan IPK, apakah ada keterkaitan antara SKS dan IPK. Dicari nilai R-nya, sehingga nilai R-nya 0,447. Cara menentukan uji hipotesis korelasi produk momen ini juga sama, yaitu T, H0 H1-nya tidak terdapat hubungan untuk H0 dan terdapat hubungan untuk H1, alfanya sama, ditentukan di soal, kemudian T hitungnya sama ya, yaitu R sama dengan akar N-2 per akar 1R kuadrat. Kemudian untuk kaidah pengujiannya sebagai berikut, kalau T hitung lebih dari T tabel, H0 ditolak, kalau T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Kemudian cara mencari T tabelnya sama, seperti korelasi Spearman tadi ya. Jadi alfanya dibagi 2, kemudian dicari kolom di dua sisi, kemudian alfanya berapa, untuk DF-nya sama, yaitu N-2. Contoh di sini, untuk mencari IPK dan SKS ya. Maaf, ini nanti saya edit di sini apakah ada hubungan antara IPK dan SKS. Ya, jadi nanti saya edit kembali. Saya edit kembali bahwa di situ apakah ada IPK, apakah ada hubungan antara IPK dan SKS. Saya edit sebentar, nanti saya buat video selanjutnya atau part kedua mengenai korelasi produk momen dan korelasi ganda. Jadi ini agar tidak rancu, saya edit sebentar ya. Nanti saya kembali lagi ke video kedua.